PBK Conopormorpa cramerella di Asia Tenggara. Kakao Criollo disebut juga kakao mulia, Theobroma cacao, adalah tanaman eksotik di Asia Tenggara. Berasal dari Amerika Selatan di wilayah Amazon. Dari Amerika Selatan, kakao Criollo tiba di Mindanao, Filipina Selatan, Asia Tenggara sekitar tahun 1600-an untuk ditanam dan dikembangkan di kawasan tersebut. Demikian catatan sejarah penyebaran kakao. Beberapa tahun sejak tahun 1600-an diyakini kakao Criollo diserang hama endemik di kawasan tersebut. Belakangan disebut Conopormorpa cramerella. Spesies endemik ini oleh Sechner 1903 juga hidup pada buah-buah Cola nitida, dan ditemukan juga oleh Roepke 1914 hidup pada buah-buah namnam Cyaenometra cauliflora. Cola dan namnam diyakini sebagai tumbuhan liar yang ada di hutan tropis bersama dengan rambutan hutan. PBK endemik Conopormorpa cramerella kemudian beradaptasi pada buah-buah kakao untuk pertama kali sekitar tahun 1600-an lebih sebagai ras biologi. Kejadian ini terjadi di Mindanao, Filipina Selatan setelah memisah dari populasi asalnya yang hidup pada buah rambutan Nephelium lapaceum. Populasi asal Conopormorpa cramerella pada rambutan adalah takson spesies, sedangkan pada kakao adalah takson ras biologi, merupakan pemisahan filogenetis dari spesies menjadi ras. Turunan ras biologi ini kemudian masuk ke Pulau Jawa sejalan pengembangan kakao Criollo dari Filipina Selatan melalui Sulawesi Utara dan menyebar ke daerah lain di Indonesia. Kala itu tahun 1600-an lebih, belum ada pengetahuan jikalau buah-buah dan bibit kakao dapat ditumpangi larva dan pupa Conopormorpa cramerella untuk menginvasi dan menyebar ke daerah lain. Ras biologi diasumsikan hanya sekali terjadi, Wardoyo 1980b, yaitu di Filipina Selatan sejak PBK Conopormorpa cramerella pertama kali beradaptasi dari rambutan ke kakao sekitar tahun 1600-an lebih. Dalam perjalanan hidupnya, hama PBK ini memperkuat ketahanan dan kelangsungan hidupnya dengan evolusioner adaptif tinggi dan strategi R yang dimilikinya. Didukung ketersediaan makanan berupa buah-buah kakao dan tanaman inang lainnya, bersama dengan pakan imago berupa embun madu yang dikeluarkan oleh kutu-kutu putih, apit, dan cairan serangga lainnya, dan nektar bunga-bunga tumbuh-tumbuhan di zona ekologi tempat hidupnya. Sejak moyang hama ini pertama kali ditemukan tahun 1880 oleh Snellen sebagai ras biologi setelah terpisah dari spesies asalnya.
dari spesies menjadi ras C. cramerella. Ras C. cramerella ini mengalami evolusioner kurang lebih 400 tahun sejak tahun 1600-an hingga saat ini. Evolusioner ini ditunjukkan oleh data morfologi eksternal, hasil riset yang bervariasi, adanya variasi individu dalam suatu generasi, adanya homologi organ-organ tubuh, dan adanya perbandingan fisiologi bersama dengan terbentuknya spesies-spesies baru Chronopomorpha cramerella. Spesies-spesies baru yang terbentuk telah mengalami pemisahan dari populasi leluhurnya dan terisolasi reproduktif di zona ekologi tertentu menjadi kelompok-kelompok baru. Kelompok-kelompok baru inilah yang menyesuaikan diri di perkebunan-perkebunan kakao hingga saat ini. Spesies-spesies baru tersebut memiliki insting dan karakter tersendiri, cara merusak adaptif evolusioner, dapat terhindar dari musuh-musuh alami, terutama stadia larva, dan membentuk ketahanan struktural terhadap musuh-musuh alaminya melalui ketebalan kokon dan pupa, perkembangbiakan cepat, mudah menyebar, dan tak sulit menemukan habitatnya sebelum spesies lain ikut berkompetisi di dalam habitat baru itu. Spesies-spesies baru yang dimaksud adalah Chronopomorpha lebengensis, Chronopomorpha tumangaensis, dan Chronopomorpha lembangensis. PBK Chronopomorpha cramerella adalah hama endemik dan penghuni Asia Tenggara dan tak ada di daerah pengembangan kakao lainnya. PBK Chronopomorpha cramerella tak sendirian menyerang kakao. Kini ditemukan kerabatnya PBK Carmenta mamasaensis di lembah Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dengan gejala dan kerusakan buah sangat mirip dengan gejala dan kerusakan buah oleh Chronopomorpha cramerella. PBK Carmenta diketahui sebagai PBK invasif, cepat menyebar, dan diyakini akan menjadi PBK kosmopolitan di masa yang akan datang. Sekian.